kami memperoleh arahan dari pimpinan terkait dengan surat Masjid Snack dan jajaran untuk beraudiensi, dan kami ditugasi Mas untuk menerima panjenengan sakonco. Tak dengar teman-teman Snack sama yang ada di sini, teman-teman guru-guru Mas Sekretaris Dinas. Ini Pak Agung Kabid Olahraga, beliau itu sebelahnya Bu Sisilia ini Kabid PPLOP itu yang kantornya masih ngontrak, tapi yang orang malah tombol lari kondisi terus. Sebelahnya ini Pak Toto. Pak Toto ini beliau ya saya ngurusi sarana prasarana di Jati Diri dan sekitarnya. Terus itu Kasubag TU Bu Alina yang kemarin juga gulu mentah lah tentang masalah keuangan di Disporafa, dan juga teman-teman humas saya ini bulu-bulu saya minat banget ini. Nah, hari ini tak dengar nih kami udah sehat. Orang mempanjenengan tapi satu keluarga. Karena bagaimanapun juga pertemuan kita hari ini tentu tidak mengurangi substansi yang akan panjenengan sampaikan, tapi tetap cukup kesehatan. Ini di luar ini Mas, substansi ada prosedur di yang sekarang dan reso salaman dan tetap pakai masker. Monggo memperkenalkan diri teman-teman Snack dengan senang hati dan gembira. Kami ingin mendengarkan dan ingin mencatat hal-hal yang dimaksudkan oleh pengurus. Kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirannya saya sudah diterima di ruangan yang cukup megah kalau menurut supporter Pak ya. Biasanya kami gangsuran stadion. Perkenalkan dari kami, saya Mas Edi, Ketua Umum Snack. Edi Purwanto. Saya tinggal di mana? Ini Mas Gani, Mas Denis. Mas Deni wakil ketua. Terus sebelahnya Pak Faiz. Mas Faiz. Ya, itu ustadznya. Mas Faiz tambah Lorok Tanjung Mas. Ya bagian divisi sosial kalau ngurusi kecelakaan di jalan. Oh, sosial. Terus kami ada bapak dua tapi masih perjalanan. Oh, di sampun. Kapo yaitu dirjennya atau komandan suaranya. Sama komandan Korla Keamanan. Dan perjalanan para kerja di sini. Sama juga media dua ini dari media Mas Roy. Mas Roy dari mana? Bukan media nih. Media Snack. Oh, media Snack. Internal ya. Sama Mas Rian. Mas Rian. Ya, sebelah sana. Jadi langsung aja Pak, karena waktunya tadi sampaikan sangat singkat. Saya juga ingin menyampaikan aja bahwasannya saya dan teman-teman kesini itu kan kemarin memang mengajukan surat ke Pak Gub. Kebetulan Pak Gub di diskusi ini mengadakan gerakan-gerakan semacam ini, coret-coret terus dan semacam lah. Kami dari pengurus pusat Snack kok orang gerakan ini dan saya tidak mau mengikuti arus mereka. Kami lebih baik mengadakan jalur dianggap atau agensi top saya tidak mau yang kesannya mengotori kota Semarang seperti ini. Kita menggunakan jalur agensi, tapi kalau agensi hasil Pagu siapa tahu diterima seperti itu. Terus ya kami sebenarnya nggak mau berkeluh kesah saja. Memang kewenangan semua pembangunan ada di provinsi dan semacam itu. Kita mengikuti prosedur aja. Memang masih situasi COVID seperti ini kan, semua anggaran saya tahu masih tersedot di sana ya. Tidak hanya butuhnya olahraga, tapi kesehatan, pendidikan, dan palsu lainnya kan mungkin seperti itu. Kami memang kendala kami sebenarnya kalau main di luar kota Semarang itu memang berat. Jadi beratnya itu ya mungkin faktor jarak jauh, terus biaya, terus mungkin resiko di jalan. Pernah kami kecelakaan, ada yang meninggal satu anggota kami selama 3 tahun saya di Magelang. Kecelakaan ada beberapa kali sampai dirawat di rumah sakit. Terus sampai resiko juga ada tawuran di jalan juga dengan warga sekitar kan seperti itu. Ini risiko-risiko yang kami alami selama ini. Nah memang
pengennya sih cepat balik, tapi nek kita ngoyoki ngongkon balik negara-negara ini terbiye kan seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, kita logis saja. Yang penting nanti apa yang sudah disampaikan Bapak Dispora dan jajarannya nanti akan saya sampaikan ke anggota kami. Mungkin itu gambaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tanya Mas? Pak, saya nggak mau ikut-ikut karena kami punya pikiran bahwa kami ingin membangun dialog, kami ingin memanfaatkan kelakarnya. Toh yang disampaikan sama itu kelakar aja sih. Tapi saya pikir sesuatu hal yang secara konstruktif dalam komunikasi itu menjadi kunci. Arah perlu kesah, arah memiliki keinginan itu akan jauh lebih konstruktif kalau itu disampaikan. Saya terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini sebagai divisi sosial Senet mewakili, dan ini kan setiap kali pertandingan PSS awal ke Magelang atau kemana itu pasti terjadi kecelakaan, itu pasti. Untuk di anggota aku sendiri di Tamro itu ada setiap kali pertandingan, entah itu hujan atau panasan atau malam atau apa, itu pasti ada. Dan dia kan di sini kebanyakan teman-teman itu kalau bisa kan segera mungkin dijadikan di stadion Jati Diri itu, karena untuk menanggulangi resiko kecilnya itu kan agak kecil kalau main di kandang sendiri daripada di tempat yang jauh-jauh itu Pak. Nah kan kasihan juga para anggota-anggota yang kecelakaan, anak kecil masih sekolah, SD ada, masih SMP, SMA, itu juga banyak yang kecelakaan seperti itu. Nah itu kan untuk menanggulangi memperkecil kan kalau bisa kan segera mungkin lah. Nah itu kan yang kewenangan dari Pemprov sendiri, semoga Jati Diri itu cepat jadi. Itu masih. Sementara gitu. Iya, sementara itu aja. Matur nuwun Mas Hafiz. Nek aku salah, tolong dikoreksi. Kecelakaan ini sing dadi korban ora mung pas kecelakaan ya Mas. Ono sing jigluk bareng pas nonton itu ono. Nah, aku nontonan berita online aku itu ya. Jadi ternyata juga saya merasakan suasana kebatinan yang risiko-risiko sebagai supporter itu tidak mudah, padahal militansi dukungan itu luar biasa. Mas Edi, Mas Denis, dan Mas Fahri, saya terima kasih atas dukungan moral ini kepada Pemprov dan kami selaku perangkat daerah yang ditugasi untuk mengaku bidang olahragaan utamanya dalam konstruksi Jati Diri. Kami memperoleh dukungan moral ini untuk memacu penyelesaian itu. Sekarang langkah konkret, Pak, kami kepingin itu jadi. Tentu tadi pertanyaannya kapan jadinya. Nah, ini yang sedang kemarin 2 kali kami rapat ini, 2 kali rapat dengan teman-teman Bapeda, dengan keuangan, kemudian biro hukum dan sebagainya untuk membahas ada enggak celah-celah yang bisa kita dorong untuk akselerasi ini kapan secara optimal. Uang dari APBD tentu dengan limitasi yang bersifat yang disebutkan dengan volatilitas yang ada, ini harus clear yang harus kita dorong. Jati Diri itu kan kawasan, di sana orang mau berbentuk, ono lapangan tenis, ono kolam renang, ono panahan dan sebagainya. Itu yang harus menjadi penanganan secara kafah secara keseluruhan. Saya pernah ditanya oleh waktu proses pembangunan kemarin, Pak itu kok di mana cepat selesai? Oh Pak, kalau di sana kok bisa cepat selesai? Saya tanya, lah kono mau bangun stadion kok lah aku ini bangun stadion, aku bangun iki yo. Jadi itu namanya tidak bisa lalu dibanding-bandingkan hanya stadion saja. Yang kedua, sumber dana yang ada. Kalau stadion Manahan itu kemarin ada yang bertanya kepada saya, stadion Manahan itu dari APBD dan itu multi years itu. Jadi ini kita misalnya 1000, was langsung. Nah kalau kita kan nggak bertahan. Nah ini kondisi teknis ya Mas ya, saya katakan kondisi. Nah lalu kapan selesai? Jadi kita juga komitmen untuk mendukung penyelesaian itu sehingga kami
sebagai staf berbicara soal skala prioritas. Saya sudah kemarin hasil rapat ini sudah akan saya laporkan kepada Pak Gub soal opsi. Jadi kalau sebagai staf gubernur, ojo mengubah pikiran gubernur, kan gubernur pikirannya oke kan itu. Artinya saya berpikir sama teman-teman itu opsinya menikah, monggo Pak keputusan. Nah, salah satu opsi yang kami sampaikan adalah kalau harus membangun seluruh kawasan, dananya besar. Kolam renang, kurang lebih kalau nggak salah ini sekitar 1 second sampai 1 second miliar. Nah ini yang mau saya laporkan kepada kamu. Dan ini surat sedang besar. Dan mudah-mudahan ini kemarin didengar oleh Biro Keuangan sama Bapeda, kami mendukung Pak, tapi asal diselesaikan dulu secara bertahap. Nah, Pak Dino, kalau saya prioritasnya jadi diri. Saya ditanya, kenapa kok stadion utama jadi diri? Iya, karena stadion utama jadi diri adalah ikon dari kawasan jadi diri. Betul ya Mas ya? Nah ini yang harus kita prioritaskan. Dan itulah yang menjadi sebenarnya dukungan, kalau saya bicaranya dukungan moral, aspirasi untuk di stadion dulu. Kalau kami menyelesaikan lapangan tenis, selesai. Kita menyelesaikan gor indoor, selesai. Kita ketok peminatan itu terlalu seksi karena simpang seksi kan stadion. Nah harapan saya kemarin sempat muncul di koran, Pak, ini saya mohon maaf kelompok sebelah yang mematikan itu ya. Pak, kalau di investor bisa. Saya jawab memang mungkin, saya bisa. Ini kamu mau aturan. Kemarin sudah saya laporkan, ternyata di aturannya tidak mungkin. Kalau di investor itu jika ini aturannya, jika kondisi tanah itu masih nol, objeknya itu nol putul, longsong. Misalnya kita dengan duit lama, ya sawitnya dari pabrik itu. Tapi yang panjenengan wis bangun pondasi, wis bangun pilar, wis bangun ini, wah aku kurang mampu terus nah itu hitungannya jadi ngerti Mas. Hitungannya jadi duit sing buat tandur piro, kurang piro, nah lantaran jelimet waktunya jadi tambah panjang. Nah ini tidak sesuai dengan ketika tujuannya untuk apakah investor untuk menyelesaikan itu. Kemudian yang ketiga, jadi kurangnya kita Pak. Ini kita kasih berminat, dan ini cepat selesai. Kalau itu langsung diberikan kepada si A, si B, si C, itu melanggar aturan. Kenapa? Itu harus dilelangkan. Orang itu Mas, aku misalnya, taruhlah ini sebagai contoh. Mas Edi, lo beda loh Pak, saya mau duit 10 miliar, 100 miliar, sipil. Kayaknya lo bangun. Mungkin itu selesai, tetapi ketika saya menunjuk Mas Edi itu melanggar aturan. Kenapa? Harusnya kalau ngaturan ini 200 juta kudu dilelangke, lah kok ini miliaran kok ditunjuk Mas Edi hanya gara-gara budi baiknya Mas Edi untuk menyelesaikan ini. Itu tidak boleh. Nah, terus akhirnya apa? Kami memilih opsi supaya setuju Mas, kawasan Jati Diri diselesaikan prioritas tadi. Mudah-mudahan ini tunggu tutup. Tadi malam saya lembur sama teman-teman ini karena kemarin saya rapat dengan Bapeda, tadi malam kita selesaikan laporan. Hari ini laporan saya naik. Kok yang bilang aku dulu jadwalku hari ini aku menerima semen gitu. Ini tuh boleh tutup kan? Apa? Si anget kan Mas. Nah, Mas sebagai aspirasi berikutnya, Bapak boleh nggak Pak saya beraudiensi dengan Pak dengan senang hati. Kemarin Pak itu menyampaikan kepada saya, Mas Ino, audiensi dengan aku itu gampang. Terus gampang, terus ini saya sampaikan sebagai catatan, Pak Gub siap menerima audiensi baik snack maupun pasar biru. Tetapi tetap protokol gitu Mas ya. Saya harus ada memastikan snack mau piatu binten, nanti pasar biru piatu binten. Nah dalam konteks ini kami juga berkomunikasi gini Mas. Meskipun saya kepala dinas, ini ngakui duduk pesepak bola ya. Nah saya untuk mengatakan secara teknis itu layak atau tidak layak, itu aku berkomunikasi dengan PSSI. Nah PSSI dalam waktu tidak terlalu lama Arab ninjau jadi diri. Jadi bagaimana? Jadi misalnya, PSSI ngomong ABC, bisa dipatahkan aja sama Mas Faiz. Jenengan bisa ngomong ora layak, jenengan pun memberikan ngomong, kan ya diguyup pitik loh Mas. Nah PSSI Arab meninjau. Nah, lalu kemudian PSSI yang akan mengatakan
ini layak atau tidak, meskipun saya sudah ngomong. Tapi kan saya ngomong Sinung bukan sebagai pesepak bola, Sinung sebagai kadis Porapar. Nah, PSSI siap untuk menyampaikan itu setelah nanti disetujui. Nah, lalu PSSI berkeinginan mohon izin nanti pada saat Mas Edi, Mas Dewi, sama Mas Faiz bersama teman-teman Paser yang lain, Snack maupun Paser hadir audiensi, beliau yang akan mendampingi. Terus ada lembaga yang kompeten pada bidangnya yang akan memberikan jawaban kepada dia. Terakhir sebagai jawaban pertanyaan panjenengan, Pak, ada kepastian untuk diselesaikan kapan? Masih belum, tapi konsep kami sudah. Ya, nanti tergantung jawabannya kita dengar bersama pada saat audiensi. Teman-teman kami jagoan, Mas, jagoan dalam memberikan telaah. Tapi komitmennya sama, jati diri, terutama stadion utama harus segera diselesaikan. Soal timing nanti dengan audiensi saja tidak boleh disingkir sama Gusti Allah. Jadi komit, aspirasi panjenengan percepatan ya. Tapi saya opsinya dirampung PKB sak kawasan suwe. Saya fokus dulu ke stadion. Nah, stadion itu butuh kurang lebih sekitar 140 sampai 150 M. Nah, itu nanti butuh keputusan. Nah, nanti ini sudah naik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada audiensi bisa disampaikan. Nah, keinginan panjenengan dengan teman-teman Snack untuk beraudiensi dengan Pak Gub. Nanti siang saya jam 1 ketemu Pak Gub, rapat COVID, tak sampaikan ya Mas? Iya, teman-teman pengen sekali. Tak sampaikan. Ini jawabannya nanti diatur jadwalnya dulu. Jadi Mas Faiz dan Mas Denis, saya terima kasih. Tindak lanjutnya insya Allah nanti tetap tertulis Pak Gub. Ini kita laporkan, tapi biasanya saya untuk percepatan saya resign. Saya matur kepada Pak Gub tadi saya sudah melaksanakan tugas untuk menerima Snack. Intinya A, B, C yang saya substansi untuk Pak Gub berkenan wonten waktu luang untuk mereka hadir bersama juga dengan komunitas supporter Paser Biru, dan insya Allah kalau berkenan dihadiri oleh PSSI. Nah, soal waktu biasanya kalau saya nanti matur itu harapan saya nota dinas tertulis saran telaah sudah kami ajukan, insya Allah mulai Pak besok diatur kata ajudan untuk waktunya. Dan nanti kalau sudah ada waktu saya akan menghubungi Mas Faiz saya gitu dan komunikasi dengan Pak. Yang jelas kan Pak tidak mengajukan tuntutan tertulis ya. Aku malah mau selalu ketemu jenengan kalau nang kopi ya. Sorry. Kami pokoknya mengalir aja. Cuman butuh kejelasan nanti kita sampaikan di media internal kami bahwa ini loh hasilnya. Jadi kalau boleh saya akomodir, pemerintah provinsi komit untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kawasan olahraga Jati Diri dengan prioritas stadion. Bicaranya kawasan dulu, tapi diprioritaskan stadion dengan percepatan yang akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Terus telaah dan percepatan ini akan dilaporkan, dan mungkin menurut saya mungkin ada pertanyaan yang aku tak disisi, Pak boleh nggak PSIS besok ofisnya di Jati Diri? Jawabannya sangat boleh. Oh sebenarnya PSIS Persijap itu, PSCS ya itu, itu gitu. Nah artinya siapapun boleh. Nah kalau misalnya tadi menjawab kegundahan adanya riwayat sejarah kalau di luar kota itu membahayakan, dan isu kami juga sudah mendengar dan mencatat itu. Nah, ini info yang kami dapat dari PSSI, itu Liga 1 sudah diajukan proposal kepada Mabes Polri, tapi belum ada izin turun karena melihat perkembangan dulu ya Mas. Nah di dalam pendaftaran itu di websitenya PSSI itu PSIS menggunakan home base Stadion Citarum, menggunakan stadion itu di websitenya. Nah, terus apabila itu Liga 1 jadi digelar, biasanya akan merujuk kepada
liga yang ada di Eropa boleh bertanding tapi tanpa penonton. Kayaknya begitu. Nah, tapi apapun keputusan dari Liga 1 nasional dan PSSI nanti kita ikuti bersama. Ya harapan kita sih ini hanya catatan untuk pengetahuan informasi, tetapi yang menjadi fokus kita dorongan moral adalah percepatan penyelesaian stadion ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Karena tadi ini saya insya Allah di Purwakarta Jateng sebagai perangkat teknis Pemprov Jateng akan berusaha memberikan dorongan akselerasi percepatan stadion dulu diselesaikan supaya nanti bisa masyarakat bisa. Saya kira itu mas. Udah malah dong, masih kan masih. Jadi untuk Pak, untuk renovasi selanjutnya gimana? Untuk renovasi selanjutnya tahun ini. Tahun ini ada tapi belum selesai semuanya. Kita menyelesaikan atap sama apa mbak? Atap sama tribun sama elektrikalnya. Terus nanti dua total semuanya. Insya Allah. Nanti di landasan sudah kami sampaikan, kami mohon dukungan. Ya. Tadi semoga lancar ya Pak. Gini mas. Masa kita musafir terus Pak. Mojo tuh mas. Lagi. Aku juga pengen nonton. Sampai Pak. Aku juga pengen nonton. Oh iya. Oh sampaikan tuh mas. Oh sampaikan Mojo. Aku juga pengen nonton. Begini mas Heri. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Edi, Mas Dedi sama Mas Faiz. Kami sebagai perangkat staf sedang menyiapkan alternatif untuk percepatan penyelesaian Stadion Jatidiri sebagai bagian dari kawasan seluruhnya. Karena di sana itu ada sekitar 6 atau 7 venue yang harus kita selesaikan, maka kami akan mendorong penyelesaian stadion utama terlebih dahulu. Sehingga harapan kami ya nanti seperti yang tadi disampaikan dua-dua insya Allah bisa tidak hanya dengan Pemprov saja, tapi juga kami menghadirkan dari PSSI. Ya terus nung sewu mas yo aku ngomong layak untuk orang layak, ning sing ngomong di sini, sing ngomong PSSI mas. Kan lebih mantap maksudnya mas. Artinya gini, oh layak nggo tanding kudu ono iki. Oh ora layak mergo ono iki. Terus sing ngendikan itu ben sing PSSI. Meskipun saya yang menyampaikan itu mungkin benar, tapi kalau misalnya panjenengan nanti mireng sing ngomong sing ngomong PSSI kan, oh iya juragane bal-balan mosok baik itu. Nah, sebagai update info Mas Heri dari websitenya PSSI, PT Maesa Sinar PSIS telah mendaftarkan Liga 1 dengan kubis sementara ada di Stadion Citarum. Nah, mudah-mudahan harapan saya nanti sedang kami lagi lakukan opsi apakah kalau dari pertandingan sindahan, tapi apakah mungkin kalau misalnya disetujui latihan, tapi juga ini sedang latihan kan boleh mas. Jadi ini sedang opsi-opsi ini sedang kami usulkan, tapi kalau dibuat petanding berubah ya mas. Jadi, tapi ini mungkin barangkali kebanggaan bahwa PSIS ada di sana, insya Allah mudah-mudahan saya mengusulkan untuk bisa dipakai untuk latihan. Kira-kira Mas Edi dan Mas Jenny, saya kira pertemuan ini konstruktif. Ada hal-hal informasi yang sudah kita bisa update, dan selanjutnya silakan nanti berkomunikasi dengan jajaran kami, dan harapan kami untuk dapat diterima nanti Pak Bud bersama komunitas supporter lainnya, bersama PSSI, dan kita bersama-sama untuk mendukung percepatan penyelesaian. Sekali lagi, insya Allah Stadion Jatidiri, stadion utama Jatidiri. Karena kalau stadion itu selesai mas, itu 3 terbaik di Indonesia. Gelora Bung Karno, Papua, Jatidiri. Kalau itu selesai, 3 besar. Apa namanya? GBK, Papua, Jatidiri. Masalah parkir itu enggak kurang. Nah, ya itu nanti. Kalau parkir kami itu dalam master plan akan membangun gedung parkir. Tapi ini aku
ngomong sisa karo gedung parkir sisa kan malah rampung Mas. Nah itu tadi yang saya katakan Mas, taruh di stadion saya. Kan ngoten nggih Mas nggih. Bisa nggih Mas. Tapi yang panjenengan ngendikan bener wong master plan ini Pak niku parkir itu mau malah harus gawe gedung parkir atau spiral itu Mas. Spiral apa Mas ya? Ya gedung ya. Ya itu. Ya kayak matahari itu loh Mas. Paragon itu. Itu ada sisi untuk menampung itu. Yang di bawah biar bis misalnya, yang atas kendaraan sama sepeda motor misalnya. Dan ini nek kuwi kalau tak tanggung sisa sebagai satu partai itu kegedean duit. Yang sing penting kan itu prioritas dulu. Nek stadion jadi, parkir nanti bisa kita atur, kita sesuaikan. Ngerti nggih Mas? Jadi sini pemahaman konstruksi. Tapi kalau secara master plan itu memang harus ada parkir. Tapi kita bicara duitnya jumpeng, prioritas yang harus kita selesaikan harus fokus dulu. Nah, fokusnya apa? Stadion Pak. Ngerti nih Mas? Ya, terima kasih teman-teman snack yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini menjadi pertemuan baik dan berkah. Dan mudah-mudahan harapan yang disampaikan tadi akan kami laporkan siang ini secara lisan kepada Bapak Gubernur dan tertulis tindak lanjutnya. Dan kemudian kami akan menyampaikan penerimaan teman-teman snack untuk beraudiensi dengan Bapak Gubernur, dan insya Allah akan kami kabarkan jadwal yang akan diatur oleh pihak ibu atau ajudan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan senantiasa sehat walafiat. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih teman-teman yang hadir, teman-teman media snack. Mohon maaf dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berbahagia sekali sekaligus berbangga ketemu dengan teman-teman snack, Edi, Mas Denis, dan juga teman-teman yang lain bahwa mereka mengadakan dialog terkait dengan penyelesaian Stadion Utama Jatidiri. Sebuah langkah yang ini patut untuk terus ditawat karena mereka memilih jalur dialog untuk memperoleh informasi dan update. Karena jalur komunikasi itu keren banget, jalur dialog itu keren banget, jalur dialog itu bisa membuka rasa penasaran. Dan kami selaku perangkat Pemprov memperoleh dukungan, dan insya Allah mudah-mudahan ini mendorong untuk penyelesaian prioritas pembangunan dari Stadion Utama Jatidiri, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh siapapun termasuk PSIS, dan kita akan selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mudah-mudahan stadion ini bisa selesai menjadi kebanggaan kita bersama. Dan kepada snack, keren.